warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kenalin nih, nama saya Waradatul Khosidah. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Prodi D3 Analis Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi singkat mengenai biokimia. Namun sebelum itu, kalian tahu nggak sih biokimia itu apa? Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen seluler seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan biomolekul lainnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai biokimia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan sebuah senyawa yang terdiri pada unsur atom karbon dan juga atom hidrogen. Seluruh hidrokarbon mempunyai sebuah rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang saling berkaitan pada rantai tersebut. Senyawa hidrokarbon tersusun atas atom-atom karbon sebagai komponen penyusun utamanya. Dalam senyawa karbon, atom-atom karbon biasanya terangkai bersama atom-atom lain seperti atom hidrogen dan atom oksigen. Senyawa karbon disebut juga senyawa organik. Senyawa organik atau senyawa karbon dapat dibedakan dari senyawa anorganik dalam banyak hal. Dapat diamati misalnya antara dua kelompok. Yang pertama, kelompok 1 yaitu gula, alkohol, minyak, lilin. Sedangkan kelompok 2 ada logam-logam, oksida logam, dan garam-garam. Beberapa perbedaan penting dari keduanya yaitu misalnya senyawa organik dia dapat terbakar, sedangkan pada senyawa anorganik dia tidak dapat terbakar. Selain itu, pada senyawa organik reaksi bersifat lambat, sedangkan pada senyawa anorganik reaksinya lebih cepat. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hidrokarbon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Secara umum, definisi karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan pada umumnya, unsur hidrogen dan oksigen dalam komposisi menghasilkan H2O. Di dalam tubuh, karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Lemak atau lipid merupakan suatu senyawa organik yang tidak dapat larut dalam air. Apabila ingin melarutkan lemak, maka dibutuhkan pelarut khusus seperti benzen, aseton, etanol, kloroform, atau eter. Penggolongan asam amino didasarkan pada sifat dari rantai samping R. Berdasarkan sifat rantai samping R, asam amino dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, asam amino dengan R nonpolar. Kedua, asam amino dengan R polar. Ketiga, asam amino dengan R polar bermuatan. Nah, kita lanjut pada materi enzim. Proses biologis pada seluruh organisme hidup adalah reaksi kimia dan kebanyakan diatur oleh enzim. Tanpa enzim, banyak reaksi kimia ini tidak akan terjadi. Enzim mengkatalisa semua aspek metabolisme sel. Ada 2 karakteristik penting enzim. Yang pertama, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisa. Yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim ini hanya meningkatkan kecepatan dia di mana reaksi mendekati keseimbangan. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan singkat tentang materi biokimia. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.